Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zrifai, nomor NIM 4011819 dari kelas ESA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Sebelumnya, kita perlu mengetahui 3 konsep berkait mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka, di mana diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban atas pertanyaan. Dalam pendahuluan memberikan gambaran mengenai topik yang disajikan. Biasanya pada bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, di mana hal tersebut akan dikaji dalam kajian pustaka. Kemudian kajian pustaka atau biasanya disebut tinjauan pustaka atau literatur review merupakan sebuah aktivitas meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan akademisi atau peneliti lain terkait topik yang akan diteliti. Kajian pustaka sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan peneliti. Oleh karena itu, kajian pustaka ini menjadi dasar dalam merumuskan kerangka teori yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka konseptual penelitian. Hubungan ketiga, yaitu kerangka konseptual, adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar topik yang dibahas. Kerangka ini didapat dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan garis sesuai variabel yang diteliti. Kemudian selanjutnya yaitu komponen studi pendahuluan. Komponen pertama yaitu penjelasan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset. Area riset artinya lingkup dari penelitian. Alur pikiran pemilihan topik dan area riset ini meliputi: pertama, latar belakang, yaitu dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, ruang lingkup dan batasan riset, yaitu penjelasan tentang batasan sebuah subjek terdapat dalam sebuah masalah. Yang ketiga, yaitu asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset. Digunakan untuk merumuskan pertanyaan dan menentukan jawaban terhadap pertanyaan peneliti tersebut. Komponen kedua yaitu elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Maksudnya, penggarapan dengan cermat dan tekun dalam melakukan penelitian terhadap tinjauan kepustakaan yang sedang dikaji peneliti atas pencarian informasi penelitian terdahulu. Komponen yang ketiga yaitu gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Maksudnya, pada studi pendahuluan, hasil penelitian didapat dari kepustakaan yang dikaji dari hasil teori, di mana teori tersebut didapat dari kerangka konseptual yang sedang dikembangkan secara bersamaan dengan kepustakaan tersebut. Kemudian komponen kerangka konseptual. Komponen pertama yaitu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Maksudnya, kerangka teoritis salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan dan digunakan untuk menjelaskan teori apa yang dipakai peneliti. Komponen kedua yaitu mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Maksudnya, kerangka konseptual memberikan petunjuk peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, dan dengan kerangka konseptual juga akan memberikan kemudahan peneliti menentukan pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian yang dilaksanakannya, serta bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat untuk menentukan jawaban yang sesuai dengan pokok tema penelitian. Komponen ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Untuk mendeskripsikan teori yang dijadikan landasan, maka
diperlukan adanya penelitian terdahulu, karena kerangka teoritis didapat dari banyak pendapat yang telah beberapa kali diuji kebenarannya, sehingga berlaku secara umum. Kerangka teoritis perlu dikemukakan deskripsi teori dalam kerangka konseptual. Kemudian komponen kajian pustaka. Komponen pertama yaitu melakukan theoretical mapping atau review teori terdahulu atas karya terdahulu, atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Tujuannya karena hasil informasi ilmiah yang dihasilkan peneliti terdahulu merupakan bahan kajian pustaka yang berharga bagi peneliti untuk menelaah temuan-temuan empiris oleh peneliti terdahulu yang sesuai dengan tema pokok penelitian yang sama, sehingga memudahkan peneliti berikutnya untuk menentukan gap research atau celah pintu masuk penelitian, melihat apa saja variabel penelitiannya, sehingga peneliti berikutnya dapat menentukan variabel berbeda untuk penelitiannya dan menemukan benang merah yang dijadikan premis atau kecenderungan, sehingga dapat mendukung perumusan hipotesis yang sedang dikerjakan. Komponen kedua yaitu menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut, baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Maksudnya, memberi gambaran tentang review penelitian terdahulu sebagai acuan dalam memilih subjek atau responden dan dalam memilih lokasi yang akan dijadikan penelitian. Ini bertujuan agar peneliti dapat mencari subjek baru dan lokasi baru, sehingga tidak menghabiskan sumber daya yang dimiliki peneliti untuk meneliti suatu hal yang sudah pernah diteliti. Kemudian contoh kerangka konseptual seperti berikut, yaitu judul agama dan ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptualnya yaitu terdapat dua variabel, yaitu antara agama dan perilaku ekonomi. Maka diperlukan kerangka teori atau kerangka berpikir, yaitu yang mengasumsikan tentang peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Untuk dapat memperoleh penelitian yang sesuai dengan kerangka konseptual, maka diperlukan pemahaman teoritis tentang agama dan mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.